Assalamualaikum, selamat siang, selamat datang di siaran kami. Dengan siapa ini? Najwa ya? Najwa Shihab atau? Nggak ada hubungan saudara dengan Najwa Shihab? Nggak apa-apa. Selamat datang Mbak Najwa. Dari sekolah mana ini? Dari SMK Negeri 1 Yogyakarta. Kira-kira mau menyampaikan materi tentang apa? materi tentang tipe-tipe anggaran. Tipe-tipe anggaran. Kalau anggaran itu sendiri sudah tahu ya pengertiannya apa? Anggaran kan sudah sangat familiar. Seringkali disebut sebagai rencana kegiatan, rencana apa saja, tapi dalam satuan uang, itu namanya anggaran. Nah, anggaran itu sendiri tentu ada tipe-tipenya. Kalau tipe itu sendiri tahu nggak? Tipe itu apa? Arti kata tipe. Macam apa jenis itu ya. Berarti banyak sekali nanti anggaran. Tipe-tipenya apa saja. Ya, coba Mbak Najwa barangkali bisa disampaikan dulu tipe-tipe anggarannya apa saja. Silakan. Tipe-tipe anggaran ada 14. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran dibuat untuk memprediksi penjualan di masa yang akan datang, yang di dalamnya berisi seluruh barang yang akan dijual, harga, jumlah, waktu, dan tempat penjualannya. Kedua, ada anggaran produksi. Anggaran produksi berisi tentang seluruh rencana unit perusahaan yang telah hendak diproduksi dalam periode anggaran. Tiga, ada anggaran biaya produksi. Umumnya, satu periode dalam penyusunan anggaran diartikan sebagai satu tahun anggaran. Tahun tersebut dapat disusun melalui metode anggaran kontinu atau anggaran perpetual. Yang keempat, ada anggaran biaya ternak. Anggaran biaya bahan baku. Anggaran yang direncanakan secara lebih terperinci atas jumlah unit bahan mentah yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses produksi selama periode yang akan datang. Kelima, ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Merupakan anggaran yang direncanakan secara detail tentang upah yang akan dibayarkan oleh setiap tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Keenam, anggaran overhead pabrik. Berisi tentang perencanaan biaya overhead pabrik selama periode anggaran dan bisa digunakan untuk laporan penyusunan anggaran kas Kalabargi. 7. Anggaran persediaan. Pada umumnya, anggaran persediaan akan memuat seluruh hal mengenai suatu persediaan dalam periode tertentu. Di sisi lain, perusahaan manufaktur biasanya terdiri dari 3 jenis anggaran persediaan, yaitu material, barang sudah jadi, dan barang jadi. Kedelapan, ada anggaran program. Anggaran program dibuat untuk membantu perusahaan dalam menganalisa kesesuaian setiap program yang dijalankan perusahaan. 9. Anggaran pertanggungjawaban. Anggaran yang di dalamnya terdapat anggaran operasional atau kegiatan perusahaan yang disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban perusahaan. Ke-10, ada anggaran pengeluaran modal. Berisi tentang seluruh prediksi perubahan aktiva tetap oleh suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. 11. Anggaran kas. Anggaran ini berisi tentang estimasi sumber dan penggunaan kas dalam kurun waktu tertentu. Ke-12, ada anggaran laba rugi. Anggaran ini dimanfaatkan untuk dasar perencanaan anggaran neraca. Ke-13, ada anggaran neraca. Anggaran disusun berdasarkan hasil anggaran kas dan anggaran laba rugi, serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pembuatan anggaran perubahan posisi keuangan. Ke-14, ada anggaran posisi keuangan. Anggaran terakhir yang wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan adalah anggaran posisi keuangan. Berisi tentang suatu rencana perubahan utang, aktiva, dan modal perusahaan selama periode anggaran ditetapkan. Sudah?
Dari 14 tipe anggaran ya, menurut Najwa mana yang paling dikuasai, paling paham betul Najwa tipe anggaran yang mana? Jualan. Anggaran penjualan. Anggaran yang lain nggak paham? Seperti anggaran biaya produksi, anggaran biaya overhead pabrik. Sudah paham belum? Dikit-dikit ya. Gini Najwa, itu ternyata kalau dicermati satu persatu 14 tipe anggaran itu kumpulan dari jenis kegiatan yang ada di masing-masing jenis perusahaan. Jenis perusahaan ada berapa Najwa? Umumnya ada 3, perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan industri. Nah, yang penjualan, yang dagang misalnya ya, perusahaan dagang itu kan perusahaan yang kegiatannya jual beli barang. Maka ada anggaran penjualan, ada anggaran pembelian. Kalau tidak langsung dijual, disimpan dulu, nanti ada anggaran penyimpanan atau anggaran pergudangan. Nah, kalau perusahaan industri, pengertiannya kan perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi atau dari setengah jadi